Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Ya, perkenalkan, nama saya Everoni Nduru. Ini adalah materi yang pertemuan ketiga untuk mahasiswa saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang metode grafik masalah maksimasi. Ya, kemarin kita sudah membahas ya apa itu program linear, dan di dalam program linear itu terdapat dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Metode simplex ini atau metode grafik ini yang memiliki dua teknik, yaitu teknik maksimasi dan minimasi. Jadi untuk pertemuan ketiga ini adalah metode grafik, masih masalah maksimasi. Ya, metode grafik adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Ya, sudah jelas bahwa linear programming itu adalah fokusnya untuk mengoptimalkan, karena tujuan daripada teknik riset operasi itu adalah untuk mengoptimalkan, ya, baik dia maksimasi ataupun minimasi. Menjelaskan bahwasanya ya teror ini adalah masalah kehidupan sehari-hari, kemudian kita formulasikan ke dalam model matematis. Ya, kenapa? Kita akan melakukan pendekatan ilmiah secara matematis. Ya, supaya bisa kita tahu nanti mana yang optimal, mana yang tidak optimal, gitu ya. Kemudian fungsi matematis dalam model ini harus merupakan fungsi-fungsi linear. Jadi sama dengan persamaan linear, ya. Jadi kalau misalnya ada tanda lebih besar, lebih kecil, itu diubah dalam bentuk persamaan. Itu. Kemudian dalam linear programming dikenal dua macam fungsi antara lain sebagai berikut. Ya, fungsi tujuan dua macam, ya. Pertama, fungsi tujuan, kemudian fungsi tujuan, kemudian yang kedua fungsi tujuan, kemudian yang kedua adalah kendala, ya. Tidak lepas itu, ya. Fungsi tujuan itu menggambarkan apa yang kita optimalkan, ya, ataupun apa yang kita capai, ya, menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi kita harus punya target, ya, berapa kita maksimalkan, berapalah kita minimumkan, gitu. Kemudian fungsi tujuan ini, ya, variabelnya adalah misalnya z, ya, berarti z itu z min, z max. Kalau z min berarti itu minimasi, kalau z max berarti itu maksimasi. Kemudian fungsi kendala ini adalah merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan suatu produksi. Produksi itu kan memiliki beberapa kendala. Yang kendala pertama misalnya mulai dari bahan, kemudian waktu, kemudian kinerja, ya. Kemudian itu model matematis. Nah, jadi dalam masalah sehari-hari itu kita ubah dalam model matematis. Kemudian selanjutnya masalah maksimasi ini adalah salah satu contoh yang masalah kehidupan sehari-hari, ya. Jadi disimpulkan ini masalah kehidupan sehari dan kemudian dibuat dalam bentuk tabel, ya. Ini nanti menjadi variabel pertama, kain sutra ini, dan kain bul itu variabel kedua, bisa dikatakan x1 x2 gitu. Dan maksimum ini disebut dengan maksimum, ya, paling besar, ya, ataupun lebih besar. Kalau dia bisa maksimasi berarti lebih kecil dari 60, lebih kecil dari 30, lebih kecil dari 40, ya, seperti yang pernah saya kerjakan soal di kelas, ya, seperti itu cara mengerjakannya, nggak jauh beda, ya. Tapi kalau dia maksimasi berarti berubah tanda menjadi lebih kecil. Kemudian langkah-langkah yang pertama, tentukan variabel. Variabel sudah kita tentukan x1 dan x2. Kemudian fungsi tujuan, kita tentukan z max 40 x1 ditambah dengan 30 x2. Nah, dari mana kita ambil? Berarti dari
soal sebelumnya ya, berarti 60 dan 30 itu Cmax ya, berarti itu yang kita optimalkan nanti. Nah, kemudian fungsi kendala ya, fungsi kendala ini 2x1 ditambah dengan 3x2 lebih kecil dari 60. Begitu juga yang seterusnya, 2x2 lebih kecil dari 30. Kemudian yang ketiga 2x1 ditambah dengan x2 lebih kecil dari. Jadi tanda lebih kecil ini diubah dalam bentuk persamaan ya, kalau kita mencari grafiknya, membuat grafik ya. Kalau membuat grafik intinya kita akan mencari salah satu nilai dari variabelnya. Yang pertama nilai x1 itu ya, kalau kita mencari misalnya nilai x1 berarti kita nolkan x2. Kalau kita mencari nilai x2 kita nolkan x1 ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini 2x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 60. x1 0. Kenapa? Karena kita mencari x2. x2 sama dengan 60 bagi 3 sama dengan 20. Ya begitu juga seterusnya ya. Jadi sama seperti kemarin. Kemudian ya kalau misalnya sudah kita dapatkan grafiknya, sudah dapat dari mana mendapatkan grafiknya kemarin ya, berarti dari kendala yang sudah ataupun nilai variabel yang sudah kita dapatkan ya. Di sini kan yang kendala pertama adalah 2x ditambah dengan 3x2 sama dengan 60. x1 sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena kita akan mencari nilai x2 ya, sama dengan 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20. Begitu juga x2 sama dengan 0 ya. Kenapa di x2 ke 0? Kenapa? Karena itu kita mencari x1, nilai x1 nya jadi 30 ya. Begitu juga seterusnya. Jadi di sini nanti bisa kita tentukan grafiknya ya. Kita lihat garis pertama itu kendala pertama ini nah, berarti dia akan yang x1 ini x1 nah, ini adalah x2, ini adalah x1, ini adalah x2. Kemudian nilai x1 untuk kenalan pertama, nilai x1 untuk kenalan pertama itu adalah 30 ya. Mari kita lihat grafiknya, berarti 30 ini x1. Kemudian nilai x2 nya untuk kenalan pertama berarti 20 ya. Berarti kita tarik garis 30 ke 20 ya, sini 30 ke 20. Itu juga seterusnya. Jadi nanti kita tentukan titik dari yang terkecil ya, berarti A, B, C, D, E gitu ya. A, B, C, D, E. Jadi barulah kita cari nilai titiknya. Cara mendapatkan solusi yang optimal. Titik A, X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu ya, itu karena ketentuan dari awal ya, bahwasannya itu X dan X1 dan X2 itu harus dinolkan. Jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Masukkan nilai Z ya, ataupun nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali dengan 0. Dari mana 0 ini? Berarti dari nilai X1. Kenapa? Sudah dinolkan gitu. Ditambah dengan 30 kali 0. Begitu juga X2. X2 sama dengan 0 ya. Karena apa dinolkan? Karena nilai X1. X2 berarti sudah dinolkan sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Jadi X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 0. Nah, jadi nilai X1 dan X2 di sini ya, diambil dari grafik gitu ya. Dari grafik berapa nilai X1 untuk titik A, titik B berarti 20 dan 40. Kita coba lihat di sini. Nah, ini 20, X2 nya adalah 0. Titik B kita lihat titik B. X2 20 dan 0. Nah, berarti ini X1, berarti di sini X2 nya berarti kembali ke 0, 20 0. Gitu ya. 20 ke 0. Begitu juga ini. Ya kalau misalnya kita lihat titik C, kita mencari akar titik C ini berada di antara di titik potong antara kendala 1 dan kendala 3 ya. Berarti kita eliminasi. Jadi kita eliminasi
ya menggunakan eliminasi. Yang di atas kita kalikan mana kendala 1 ya, kendala 1 ya, berapa kendala 1? Kendala 1 itu adalah 2x1 ditambah dengan 3x2, kemudian 2x1 ditambah dengan x2. Berarti kita eliminasi ini ya, karena sudah pas dia ya, habis. Ini kan sudah pas ini 22 ini, berarti kita habiskan 0, tinggal kita kurangi 3 dikurang dengan 1, karena nilai ini kan 1, nilai x2 ini dikurang dengan 1 berarti sama dengan 2 gitu ya, sama dengan 20 ya, 60 dikurang dengan 40 berarti sama dengan 20 gitu. Masukkan x2 ke dalam kendala 1 ya, 2x1. Nah, kita akan melakukan substitusi ya, kita ambil salah satu ya, nilai 2x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 60, kemudian 2x1 ditambah dengan 3 dikali dengan 10 sama dengan 60, 3x1 ditambah dengan 30 sama dengan 60 gitu. Dari mana 2x1 itu kendala yang pertama. Nah, ini kendala yang pertama ini yang kita ambil. Jadi kendala pertama 2x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 60 ya, kemudian 2x1 ditambah dengan 3 kali 10 dari mana? Berarti dari nilai yang sudah kita dapatkan waktu di animasi ini ya, kita masuk, berarti nilai x2 sudah dapat berarti 10 ya, berarti 3 dikali dengan nilai x2 ini berarti 10 sama dengan 60. 2x1 ditambah dengan 30 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 30, x1 sama dengan 115 ataupun juga 1 x1 sama dengan 15. Nah, jadi sudah kita dapatkan x2 adalah 40, x2 adalah 10 dan x1 adalah 15. Nah, jadi selanjutnya kita masukkan nilai x1 dan x2 ke z ya, berarti fungsi tujuan bagaimana supaya mendapatkan optimalnya. 40x1 ini fungsi tujuan tadi, 40x1 ditambah dengan 30x2 sama dengan 40. 15 ditambah dengan 30 dikali dengan 10 sama dengan 600 ditambah dengan 300 ya, sama dengan 900 optimal ya, itu yang masukkan nilai z. Kemudian seperti kemarin 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 15, masukkan nilai x2 ke kendala 1 ya, kita substitusikan ya, berarti nilai x2 berarti 2x1 ya, tadi ini 2x1 kita masukkan lagi kendala 1 ya, 2x1 dikali dengan 3 ditambah dengan 3 kali 15 sama dengan 60. 2x1 ditambah dengan 45 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 15 dikali x1 sama dengan 7,5. Masukkan nilai x1 dan x2 ke z sama seperti biasa ya. Jadi kita masukkan nilai z. Nah, jadi mencari titik ini ya, berarti z sama dengan 40 kali 0,5. Jadi dari mana 7,5 ini? Dari nilai x1, karena sebenarnya ini kan z 40 x1 ditambah dengan 30 x2. X1 berapa? Berarti 7,5. X2 berapa? 15 gitu ya, makanya itu namanya sama dengan berapa ya, kali berapa ini. Jadi 40 dikali dengan 7,5 berarti 300. 30 dikali dengan 15 berarti 450 sama dengan 750. Itulah hasilnya. Titik E berarti x2 sama dengan 15, x1 sama dengan 0. Kita masukkan ke z lagi. Masukkan nilai x1 dan x2 ke z. Z sama dengan 40 berarti 40 dikali 0 ya, 0 ditambah dengan 30 kali 15 berarti 450 hasilnya. Kesimpulannya, untuk memperoleh keuntungan optimal maka x1 sama dengan 15 dan x2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar Rp 900 juta. Dengan cara menggeser garis fungsi tujuan, solusi optimal akan tercapai pada saat garis
fungsi tujuan menyinggung daerah visible ataupun daerah yang meliputi oleh semua kendala yang terjauh dan titik yang terjauh dari titik original. Pada gambar, solusi optimal tercapai pada titik C, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 3. Jadi kalau sudah ada persilangan garis itu, ya persinggungan garis itu yang diambil, yang menjadi optimalnya. Titik itulah yang diambil. Titik C sudah kita tahu tadi, titik C itu mencari potong, ya, ataupun mencari titik potong 1 dan 3, ya, baru dieliminasi, ya, menjadi nilai 10. Itu optimalnya tadi. Oke, jadi ini ada tugas, silakan kalian kerjakan, nanti kalian kirim ke oke, demikianlah penjelasan singkat saya untuk hari ini, dan kita akan ketemu lagi, ya, di video-video berikutnya. Selamat siang. Oke, saya akan mau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan program linear metode grafik masalah maksimasi. Jadi di sini ada soal yang pertama, 2x1 ditambah dengan 3x2 lebih kecil dari 60. Kemudian 2x2 lebih kecil dari 30. 3x1 ditambah dengan x2 lebih kecil dari 40. Ini fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan 40x1 ditambah dengan 30x2. Nah, itu yang kita maksimalkan. Di sini ditanya 40x1 ditambah dengan 30x2. Pertama, kita akan jawab. Yang pertama kita kendala 1, 2x1 ditambah dengan 3x2 lebih kecil dari 30, berarti kita ubah menjadi sama dengan, berarti 60. Kemudian kita mencari nilai x1 dan x2. Jadi kalau kita mencari nilai x1, kita nolkan x2, x2 sama dengan 0. Kemudian 2x1 ditambah dengan 3 dikali dengan 0 sama dengan 60, ya. Kemudian kita mencari x1 sama dengan 60 dibagi, kalau di sini 3 kali 0 berarti 0, tinggal ini 2, berarti 2x1 sama dengan 30 itu. Oke, kita mencari x2. x1 dinolkan, x1 sama dengan 0. x1 sama dengan 0. Kemudian 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 3x2 sama dengan 60. x2 sama dengan 60 dibagi dengan 3. x2 sama dengan 30. Ya, berarti kendala pertama sudah selesai. Masuk kita ke kendala yang kedua. Kendala yang kedua soalnya adalah 2x2 sama dengan 30 sama dengan 30. Nah, kemudian karena ini cuman x2, ya, sudah pasti karena x1 ini tidak ada, berarti sudah pasti nilai x1 itu adalah 0.
berarti tinggal X2 sama dengan ya, 30 dibagi dengan 2, berarti X2 sama dengan 15. Nah gitu. Jadi kenapa enggak ada nilai X1? X1 sudah ditentukan itu X1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga kenalan ketiga adalah 2x1 ditambah dengan x2 sama dengan 40. X1 kita nolkan. X2 sama dengan 40. Berarti X1 kita nolkan, berarti X2 sama dengan 40. Ya, karena sudah kita langsungkan aja bisa ya. Berarti 2x1 sama dengan 0. Karena ini sudah 0, berarti 2 kali 0 berarti jadi langsung 40, bisa juga ya. Nah, bisa juga kita buat itu langsung. Kemudian X2 nya adalah bisa kita tentukan langsung ya. X1 sama dengan 0, nah, bisa kita coba melalui manual seperti ini. 2 karena sudah 0 X1, 2 kali 0 ya, ditambah dengan X2 sama dengan 40. Kemudian 2 kali 0 berarti ini X2 langsung ke 40 dia. Kenapa? Karena ini 0. Kemudian mencari nilai X1. X2 sama dengan 0 ya. Kemudian 2x1 ditambah dengan 0 sama dengan 40 ya. X1 sama dengan 40 dibagi dengan 2, berarti X1 sama dengan 20. Sudah dapat kita nilai variabelnya. Sekarang kita masuk ke grafik. Ini 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi kendala pertama tadi nilai X1 nya. Kendala pertama nilai X1 nya adalah X1
30, X2 20. Pertama X1 sama dengan 20 ini ya. Ini 30. Kemudian X2 60 bagi 3 berarti 20. Ya, ini 20. X2 20. X2 20, X1 30. Jadi itu kan X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 20. Jadi X1 nya ini X1, ini X2. X1 nya berarti 30, berarti kira-kira 20 30 di sini ya. Kemudian X2 nya berarti 20 kira-kira di sini ya. Kita tarik garis dari sini. Nah, 30 dari sini 30. Nah, ini kendalan ke 1. Kita lihat kendala yang kedua. Ya, kendala yang kedua nilai X1 nya adalah 0, nilai X2 nya adalah 15. Itu kedua, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 15. Jadi X1 sama dengan 0 berarti ini 0, ini 0 ya. Berarti X1 sama dengan 0 di sini. Kemudian X1 sama dengan 0 15, X1 sama 0, kemudian X2 sama dengan 15 berarti 15 di sini. Di sini ada titiknya. Nah, ini di sini titiknya. Ini di sini 15 berarti kita garis aja di sini ya. Karena ini udah 0, garis aja dulu. Kemudian itu kendala ini ya, kendala kedua ya. Kemudian kendala yang ketiga. Kendala yang ketiga X1 dan X2. X1 berapa? Kendala ketiga X1, X2 40. X1 sama dengan 20. X2 40, X1 sama dengan 20. Ya, berarti X1 di sini, X2 sama 40 di sini. Ya, kita tarik garis. Ya, garis sini ya. Berarti kendala ketiga. Jadi ini titik. Ya, ini juga titik. Ini juga titik. Ya, berarti ini titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ini titik E. Oke. Kemudian setelah itu kita mencari titik A. Ya, titik A kita masukkan titik A. Titik A sama dengan titik A berapa tadi? Nilai X1 nya berarti sama dengan 0. Nilai X1 nya adalah sama dengan 0. Nilai X2 nya sama dengan 0 juga, berarti 0 ya. Berarti kita masukkan ke Z nya ya. Jadi Z sama dengan 40 dikali dengan 0 ya, ataupun kita buat yang X1 ditambah dengan 30
30x2, kemudian sama dengan 40 dikali dengan 0 karena ini x1 ditambah dengan 30 kali 0 karena nilai x2 sama dengan 0. Gitu. Ya, sudah dapat nilai A, titik A. Kemudian yang seterusnya nilai titik B. Titik B, masukkan ke fungsi tujuan. Z sama dengan 40x1 ditambah dengan 30x2 sama dengan 40 dikali yang nilai x1 berapa tadi ya, titik B. Titik B berarti x1 nya itu x1 titik B x1 sama dengan ini berapa ini 20 ya, x1 sama dengan 20 dan titik x2 adalah 0 berarti 20,0 ya, berarti titik B adalah 20,0 berarti x1 20 x2 adalah 0 20 ditambah dengan 30 kali 0 sama dengan kali 0 berarti 800. Kira seperti itu ya. Berarti 40 kali 20 kan 40 kali 20 berapa? 800. Oke, kemudian selanjutnya titik selanjutnya titik C. Titik C ya. Titik C titik 1 dan 3. Titik C itu adalah titik potong antara kendala 1 dan kendala 2 ya, kendala 1 dan kendala 2 berarti kendala 1 dan kendala 3 berarti 2x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 60. Kemudian ketiga 2x1 ditambah dengan x2 sama dengan 40. 2x2 sama dengan 20 dan 20, kemudian bisa kita ambil langsung, berarti ini kan 3 dikurang dengan 1 berarti 2, 60 dikurang dengan, karena ini habis ya, 60 dikurang 40 berarti 20 ya, berarti 20 ya, dikurang dengan x2 nya berapa, sama dengan 10 gitu ya, berarti sudah dapat kita nilai x2. Kenapa ini 10 ini ya, kenapa 10 ini, karena ini 20 ini x2 sama dengan 20 dibagi dengan 2 nilai ini ya, berarti 2, berarti makanya itu sama dengan x2 sama dengan 10 gitu dia ya, sama dengan 10. Kemudian selanjutnya masukkan x2 ke dalam kendala 1 ya, kita masukkan kendala 1 tadi berapa, 2x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 60. Kemudian 2x1 karena sudah dapat x2 ya, berarti 10, x2 sama dengan 10 ditambah dengan 3 kali 10 ya, sama dengan 60. 2x2 x1 ditambah dengan 3 kali 10 berapa, berarti 3 kali 10 berarti 30
ya 30 ya, sama dengan 60 gitu. Kemudian 2x1 bisa sama dengan 2x1 ya, sama dengan 30 ya, 2x1 sama dengan 30. 2x1 atau begini aja, 2x1 sama dengan 30 ya, dikurangi, kenapa ini kan 60 yang dikurang dengan 30 sama dengan dikurang dengan 30 sama dengan berarti 30 sama dengan 30 ya. Kemudian sama dengan 30 ini hasilnya 2x1 berarti baru x1 sama dengan 30 dibagi dengan 2, x1 sama dengan 15. Nah, berarti sudah dapat kita nilai x1 nya. Itu titik C nya x1. Tinggal kita masukkan ke fungsi z. Z sama dengan berapa tadi z nya? 40x1 ditambah dengan berapa z nya? 30x2. Ini masukkan 4 sama dengan 40 dikali dengan nilai x1 berapa? Nilai x1 berarti 15. Berarti kali 15 ditambah dengan 30 dikali dengan nilai x2 berapa? Nilai x2 nilai x2 tadi berarti x2 10 gitu ya. Kemudian 40 dikali dengan 15 ya, ditambah dengan 30 kali 10, 30 ditambah 45 30 ditambah dengan 45 menjadi 9. Berarti ini kan 40 kali 15 ditambah dengan 30 kali 10 berarti ini jadi 600 ditambah dengan 300 kan sama dengan 900 itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke titik D. Titik D. Titik D itu adalah dari grafik tadi kita lihat ya, dari grafiknya tadi titik D, berarti D di sini ya, di sini x1 itu tetap 0 ya, x2 sama dengan 15 ya, x1 ke kendala 1. Jadi di sini karena itu x1 nya 0 ya, tinggal kita buat di situ 2x2 sama dengan 30 karena nilai 30 di sini. X2 nya hanya 30 ya. 2x2 30. Nah, 2x2 30. Itu titik B. Titik D. Titik D berarti titik D itu berarti nilainya adalah 30. X2 nya ini di sini. X1, X2 30. X2 nya 30. Kemudian X2 sama dengan 15 karena dibagi 2 ya, 30 bagi 2 berarti 15. Kemudian sudah pas X1 nya adalah sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita masukkan yang nilai 2x1 ke kendala 1. Kendala 1 berapa tadi? Ya,
kita substitusikan 2x1 ditambah dengan 3 kali 15 kali 15, kemudian 2x1 ditambah dengan 45 sama dengan 60 ya, 45 sama dengan 60. Dari mana 45 sama dengan 60? Ya, berarti dari soal ini kan 60 ini ya. Kemudian 2x1 ya, 2x1 sama dengan 40 dikurang dengan 2x1 sama dengan 15, kemudian sama dengan x1 sama dengan 7,5 ya. Kemudian masukkan nilai x1 ke z. Nah, kita masukkan ke z sama dengan 40 x1 ditambah dengan 30 x2 ya, 40 kali nilai x1 berapa tadi? Nilai x1 7,5 ditambah dengan 30 kali nilai x2 adalah 15 sama dengan 40 kali 0,35 berapa? 40 kali 7,5 berarti ini 300 ditambah dengan 450 sama dengan 750. Tuh. Titik E ya, kalau kita lihat grafiknya titik E berada di sini. Nah, titik E itu karena x1 nya itu 0, titik E karena x1 nya 0 kita buat di sini titik E, berarti x2 sama dengan 15, kemudian x1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke z sama dengan 40 x1 ditambah dengan 30 x2 dengan 30 x2, kemudian sama dengan 40 dikali dengan 0 karena nilai x1 0, kemudian ditambah dengan 30 kali 40, kemudian 40 0 ya, ditambah dengan 30 kali 40 ya. 30 dikali dengan 40 berarti hasilnya adalah 450 400 berarti sama dengan 450. Selesai. Jadi kesimpulannya itu ya, yang optimal x1 sama dengan 15 dan x2 sama dengan 10 dengan keuntungan adalah 900. Berarti titik C ya, berarti titik C